tadi disebut-sebut Mang Ajum juga ternyata waktu itu Mang Ajum pernah masuk ke Beramal Jariah juga ya, dan boleh mungkin di-update kemarin katanya ini ya Mang Ajum ada updatean. Udah saya sampai merinding gitu kalau ngomongin Mang Ajum, karena Mang Ajum ini adalah salah satu campaign yang mungkin top campaign juga ya waktu itu di Beramal Jariah. Iya. Jadi yang menariknya adalah sebetulnya campaign Mang Ajum ini bukan campaign utama. Oh gitu. Jadi ketika teman-teman relawan dan tim program turun ke lapangan, sebenarnya kita itu mau asesmen untuk sumur wakaf. Oh, sumur wakaf. Sumur wakaf. Jadi kita pergi ke daerah Kabupaten Bandung Barat dan kita mau ngecek kondisi masyarakat di sana untuk pembangunan sumur wakaf. Sumur wakaf di daerah Sindangkerta. Oh iya, Sindangkerta. Di Kabupaten Bandung Barat. Jadi ketika ketemu ke sana kita lihat kondisi sekolahnya, kita lihat kondisi lingkungannya, kan KBB itu lumayan kering ya. Dan apalagi ketika musim kemarau itu luar biasa, air aja susah gitu. Terus ketika kita lagi asesmen, tiba-tiba dipertemukan dengan sosok Mang Ajum yang ternyata beliau ini adalah penjaga sekolah yang rencananya kita akan bangun gitu sumurnya di sana. Sumurnya dekat sekolah gitu. Betul, dekat sekolah. Karena biasanya pembangunan sumur wakaf itu kita fokuskan di pertama masjid, yang kedua pesantren atau enggak sekolah gitu, supaya pemanfaatannya itu lebih luas dan gak hanya untuk masjidnya saja, tapi ketika kita ingin mengundang gimana caranya masyarakat bisa memanfaatkan air tapi juga memakmurkan fasilitas keagamaan. Kan itu di sana ini ya sekolah Islam juga gitu. Jadi ketika lihat sekolahnya, oh ternyata ada penjaga sekolahnya, jadi ngobrol deh gitu. Jadi ngobrol, dan kita pun ngobrol dengan kita cari informasi tentang Mang Ajum, ternyata rumahnya juga sederhana gitu. Terus kemudian ada salah satu mimpi Mang Ajum yang menurut kita kayak ini impossible gitu untuk seorang Mang Ajum berangkat, karena penghasilan beliau selama sebulan itu hanya 125.000 per bulan ya. Aduh. Kalau berapa tuh jadi sehari? 4.000 aja kali ya. Iya. Dan qadarullah gitu ya, Allah memampukan bahwa rezeki itu tidak dilihat dari nominal harta. Dan selama sekian puluh tahun Mang Ajum waktu itu masih berusia sekitar 84 tahun, ada salah satu mimpi beliau yang agak sulit untuk diwujudkan, yaitu untuk berangkat umroh. Jadi waktu itu kita ngobrol dengan tim, kita sepakati untuk Mang Ajum diangkat kampanyenya, dan kita mengajak Beramal Jariah untuk berkolaborasi. Alhamdulillah di tahun 2019 itu kita bisa mengumpulkan dana sekian gitu ya dengan Beramal Jariah. Teman-teman bisa cek kampanyenya di laman Beramal Jariah .org ya. Iya, .org. Betul. Bisa lihat kampanyenya di sana. Dan qadarullah ketika awal tahun 2020 siap berangkat, pandemi menyerang. Jadi sebenarnya rencananya udah mau tahun 2020 ya. Betul, 2020. Dan selama perjalanan itu kan kita juga khawatir ya dengan abah yang sudah sepuh. Sepuh ya. Terus kondisinya juga turun naik. Terus kita juga gimana ya, banyak sekali kampanye-kampanye kemanusiaan yang perlu kita kejar juga. Dan selama 2020 kita ikhtiar terus, sebelum kita memberangkatkan Mang Ajum umroh, kita bangun dulu rumahnya, karena dananya juga cukup besar gitu. Dari rumah yang tadinya hampir ambruk, sekarang rumahnya sudah layak, alhamdulillah. Bahkan isinya juga kita ganti gitu ya. Kita isi, gak cuma rumahnya aja, kita isi kasurnya, perabotnya, semuanya kita isi. Alhamdulillah sekarang abah tinggal lebih nyaman. Tapi tahun 2021 kemarin setelah lebaran qadarullah istrinya meninggal. Jadi yang tadinya Mak Siti ya kalau Mak nggak salah Siti, namanya betul. Yang tadinya kita ingin memberangkatkan Mang Ajum beserta emak gitu ya, qadarullah emak sudah wafat duluan. Makanya ketika akhir tahun juga menemukan titik cerah, katanya umroh udah bisa dimulai, itu juga tantangannya luar biasa. Karena Indonesia katanya masih belum bisa masuk ke sana ya, ke Arab. Terus permasalahan visa, vaksin, karena abah juga udah sepuh ya, vaksin juga menantang gitu. Terus bolak-balik Bandung, Sindangkerta yang nggak deket lah ya, nggak deket, lumayan. Apalagi akhir tahun kemarin ada perbaikan jalan, itu Sindangkerta Bandung bisa dicapai bahkan hampir 7 jam. Karena ada perbaikan jalan itu. Ada perbaikan jalan. Jadi
tantangannya banyak sekali sampai akhirnya kemarin bulan Januari banget itu tuh ada konfirmasi gitu dari pihak travelnya bahwa Abah bisa berangkat tanggal 26 Januari. Itu sujud syukurnya gak cuma Mang Ajum. Sampai sekarang saya tiap lihat dokumentasi Mang Ajum tuh terus merinding. Gitu. Karena yang cita-citanya beliau berangkat umroh tidak hanya umroh yang Allah wujudkan, tapi rumahnya beliau Allah perbaiki. Dan dibalik itu ketika ada sisa dana yang kita bilang, Abah, ini dananya kita gunakan untuk paket pangan Abah aja selama setahun. Tapi apa yang Abah bilang? Abah bilang gini, saya nggak mau kebutuhan saya terpenuhi, tapi banyak saudara-saudara di sekitar saya yang masih membutuhkan. Akhirnya kebutuhan paket pangan selama setahun itu didistribusikan untuk janda dan lansia di kampungnya selama bulan itu, di bulan kemarin Januari. Speechless. Jadi Masya Allah banget, bahkan dari dana itu ya Mang Ajum masih ada sisa digunakan untuk pasang listrik masjid dan beli rebana gitu. Masjid sama speaker. Jadi tidak hanya Masya Allah ya, tidak hanya keberkahan bagi diri dan keluarganya, tapi untuk masyarakat dan juga masjid. Maksudnya ketika merecall kembali campaign ini teh, yang saya pikirkan adalah Mang Ajum sosok yang jauh dari perkotaan, bahkan mungkin tidak kenal siapapun di lembaga ini. Saya betul, juga nggak kenal atau siapa Mang Ajum, dan saya juga bukan orang sana gitu. Tapi selama sekian puluh tahun berdoa menginginkan bertemu dengan Allah gitu ya, berkunjung ke rumah Allah, sampai akhirnya ketemu dengan tim ACT Beramal Jariyah, dan hingga akhirnya beliau sekarang sedang berada di Tanah Suci. Amalan apa yang Abah lakukan gitu ya? Betul. Jadi pertanyaan besar ya, Masya Allah sekali. Masya Allah, nyata luar biasa. Terus merinding-rinding gitu. Dan ketika kita posting perjalanan Mang Ajum di Mekah, ada salah satu komentar dari salah satu dermawan yang menyatakan bahwa saya bersekolah di sana tahun 98 sampai 2004. Oh gitu. Jadi Mang Ajum ini menjadi penjaga sekolah bahkan ketika beliau bersekolah gitu. Itu kan sekitar 20 sekian tahun yang lalu. Dan 2004. Ternyata dulu itu beliau selain menjaga sekolah, beliau sambil dagang gorengan gitu, jualan gorengan. Dan ketika si donatur ini gak punya bekal ke sekolah, yang ngasih gorengan itu Mang Ajum yang bilang, sok jajan, makan aja, nggak usah dibayar. Gitu. Jadi banyak saksi-saksi kebaikan yang memang Mang Ajum tuh sebaik itu. Dan sehingga sujudnya, doanya di dalam sujud, doanya yang beliau bisikan ke bumi itu didengar oleh langit. Iya betul. Masya Allah. Jadi kami menjadi saksi atas kedermawanan Mang Ajum dan doa-doa Mang Ajum, dan juga menjadi saksi dari kedermawanan para masyarakat gitu, para donors, bahwa donasi-donasi yang dikumpulkan oleh sahabat beramal, oleh sahabat dermawan, semuanya bisa memberangkatkan, bisa mewujudkan mimpi yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qadarullah ya Mang Ajum. Saya benar-benar speechless, baru tahu banget gitu informasinya. Terakhir tuh informasinya alhamdulillah Mang Ajum udah bisa umroh gitu. Sekarang lagi di Tanah Suci, lagi tawaf ya kalau tadi Reza bilang. Alhamdulillah, ternyata di balik itu ceritanya Masya Allah sekali. Terima kasih banyak untuk sahabat amal semua yang ya tadi sudah diceritakan bahwa bahwa Mang Ajum salah satu manfaat yang dari sahabat beramal itu sudah berangkat gitu, mewujudkan cita-citanya. Oke.